Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah video untuk pertemuan pertama sistem digital. Di sini yang dibahas adalah rangkaian aritmatika 1. Rangkaian aritmatika 1 di sini meliputi sistem bilangan. Sistem bilangan yang akan kita pelajari ada 4, yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah konversi dari sistem bilangan. Saya lanjutkan, sistem bilangan ini dibagi menjadi 4. Sistem desimal ini bilangan yang memiliki dasar 10. Artinya sistem bilangan desimal memiliki 10 jenis bilangan, yaitu 0 sampai 9. Untuk sistem biner ini di sini disebutkan bahwa dasarnya 2. Berarti sistem biner memiliki 2 jenis bilangan, yaitu 1 dan 0. Untuk sistem bilangan yang ketiga adalah bilangan oktal, memiliki dasar 8. Artinya bilangan oktal ini memiliki 8 angka, yaitu angka 0 sampai 7. Dan yang keempat, sistem heksadesimal ini memiliki dasar 16, di mana bilangan-bilangannya adalah 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai dengan F. Di mana A itu mewakili bilangan 10, B mewakili bilangan 11, dan seterusnya sampai F mewakili bilangan 15. Untuk aplikasi sistem bilangan sendiri, ini digunakan untuk membilang nilai mata uang, itu kita menggunakan sistem desimal, yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk sistem biner, ini digunakan pada rangkaian elektronika digital biasanya. Kemudian sistem bilangan oktal, ini digunakan pada instruksi komputer yang kodenya 3 bit, ini komputer yang lama. Kemudian sistem heksadesimal ini digunakan untuk pengalamatan memori pada microcontroller. Saya lanjutkan, untuk sistem desimal di sini yang perlu kita pahami adalah sistem satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu, di mana sistem dimulai dari LSB atau less significant digit, mulai dari yang paling kanan, ini adalah 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1 nilainya. Kemudian dilanjutkan untuk puluhan itu 10 pangkat 1 dan seterusnya. Ke kiri dinamakan MSB atau most significant digit. Kalau kita lihat di sini untuk sistem bilangan desimal angkanya 0 sampai 9. Kemudian cara membilang sistem desimal ini kita sudah sering sekali melakukannya. Misalnya 4623 pada sistem bilangan desimal kita dengan mudah menyebut 4623 karena kita sering menggunakannya. Saya lanjutkan, untuk sistem biner ini dikenal dengan bit. Bit itu kependekan dari binary digit. Sama, dari sebelah kanan itu LSB atau bit terkecil, yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya ke kiri sampai MSB, most significant digit. Karena sistem biner ini hanya punya dasar 2, maka bilangannya ya 0 sama 1 saja. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan 2? 2 berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 2 kita menyebutnya dengan 100. Seperti itu. Kalau misalkan 3 bagaimana? 3 itu kan 2 ditambah 1. Berarti untuk 2 pangkat 1 ini kita beri nilai 1. 2 pangkat 0 kita beri nilai 1 juga. 1 itu artinya 3 dari 2 pangkat 1 yang hasilnya 2 ditambah dengan 2 pangkat 0 yang hasilnya 1, sehingga 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian cara menghitung sistem biner. Di sini misalkan ada 1011, maka dari sebelah kanan atau LSB ini kita kalikan dengan 2 pangkat 0. 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1. 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2.
0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8, kemudian dijumlah. Sehingga dari sini 1011 biner itu sama dengan 11 jika diubah ke desimal. Untuk contoh yang lain bisa dibaca sendiri. Kemudian saya lanjutkan sistem oktal. Sistem oktal ini sama dengan sistem yang lain tetapi memiliki dasar angka 8, sehingga dari LSB kita dapatkan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 dan seterusnya ke kiri. Kemudian bagaimana cara membilang pada sistem oktal? Pada contoh 5678 oktal ini kita tidak diperbolehkan membilang dengan cara 5674. Itu tidak boleh karena yang memiliki nilai ribuan, ratusan, puluhan dan satuan itu kan sistem desimal. Sehingga cara membacanya angka ini adalah 5674 oktal. Seperti itu ya. Kemudian jika diubah ke desimal, maka caranya dari paling kanan dari LSB masing-masing dikalikan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1 dan seterusnya kemudian dijumlah. Sama seperti yang biner tadi. Setelah itu hasil penjumlahannya sudah berupa bilangan desimal. Hasilnya 3004. Saya lanjutkan kembali untuk sistem heksadesimal. Di sini dasarnya adalah 16 sehingga 16 pangkat 0, 16 pangkat 1 dan seterusnya ke kiri. Nah, di sini kita dapati ada A sampai F ini mewakili 10, 11 sampai dengan 15 ya, teman-teman. Saya lanjutkan cara membilang pada sistem heksadesimal. Di sini misalkan ada contoh 2E5C. Maka dari sebelah kanan C dikali 16 pangkat 0. C itu kan 12. Kita mengurutkannya dari A itu 10, B 11, maka C adalah 12. 12 dikali 16 pangkat 0. Kemudian 5 kali 16 pangkat 1. E itu 14, 14 kali 16 pangkat 2, 2 kali 16 pangkat 3, setelah itu dijumlah. Setelah dijumlah baru muncul hasilnya dalam bentuk desimal, yaitu 11.868. Saya lanjutkan bagian yang kedua adalah konversi sistem bilangan. Jadi, sistem bilangan ini bisa diubah ke bentuk lain. Desimal dijadikan heksa bisa, biner dijadikan oktal bisa, oktal dijadikan heksa ataupun ke desimal juga bisa. Nah, langkah-langkahnya saja yang perlu kita perhatikan. Di sini yang pertama, desimal diubah menjadi biner. Pada contoh yang pertama, 28 desimal diubah menjadi biner. Biner itu di sini ditunjukkan dengan angka 2 yang kecil ya, penunjuk biner. Maka caranya adalah 28 ini dibagi dengan dasarnya bilangan biner yaitu 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Yang di sebelah kanan ini adalah sisanya. 28 dibagi 2 hasilnya 14, sisanya 0. Maka dituliskan 0. 14 dibagi 2 hasilnya 7, sisanya 0, dituliskan 0. 7 dibagi 2 hasilnya 3, masih sisa 1 karena 2 kali 3 itu kan 6, maka sisanya ditulis 1 di sini. 3 dibagi 2 hasilnya 1 dan menyisakan 1. Kemudian penulisannya dimulai dari hasil, kemudian sisa-sisanya ini juga dituliskan berturut-turut dari kiri ke kanan. Sehingga hasil dari 28 desimal diubah menjadi biner adalah 11100 biner. Untuk contoh 2 bisa dipelajari sendiri ya. Selanjutnya adalah desimal diubah menjadi oktal. 28 desimal diubah menjadi oktal. Kalau tadi desimal diubah menjadi biner itu dibagi 2, maka desimal diubah menjadi oktal dibagi dengan 8. Karena oktal itu bilangan dengan dasar
8. 28 dibagi 8 adalah 3. 3 kali 8 kan 24. Maka di sini ada sisa 4. Oleh karena itu hasilnya adalah 34 oktal. Bisa difahami ya teman-teman. Saya lanjutkan, desimal menjadi heksadesimal. Heksadesimal bilangan dengan dasar 16, sehingga kalau 28 desimal diubah menjadi heksa, maka 28 dibagi 16. Hasilnya 1 dan masih ada sisa 12. 12 itu dalam heksadesimal dituliskan dengan huruf C, sehingga hasilnya adalah 1C heksadesimal. Saya lanjutkan kembali untuk biner ke desimal. Tadi di nomor 1 kita sudah mengubah desimal ke biner dengan cara membagi. Maka jika kita ingin mengembalikan biner menuju desimal, kita melakukan dengan cara mengalihkan dengan 2 pangkat 0 dan seterusnya, dimulai dari yang paling kanan. 1101 biner diubah menjadi desimal, maka ini kita susun dari sebelah kanan 1 kali 2 pangkat 0 dan seterusnya, kemudian dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah 13 desimal. Saya lanjutkan, oktal menjadi desimal. Kalau tadi desimal ke oktal dilakukan dengan cara membagi 8, maka kalau mengubah oktal ke desimal dilakukan dengan cara mengalihkan dengan 8 pangkat. Mulai dari yang paling kanan 8 pangkat 0 dan seterusnya, ke kiri 8 pangkat 1. Kemudian ditambahkan hasilnya. Sehingga di sini pada contoh 75 oktal diubah menjadi desimal, hasilnya adalah 61. Yang keenam, untuk heksadesimal diubah menjadi desimal, caranya masih sama, yaitu dengan cara mengalihkan dari sebelah kanan dengan bilangan dasarnya heksadesimal. Kalau di sini 9F, F itu kan tadi 15. Berarti 15 dikali 16 pangkat 0, kemudian 9 dikali 16 pangkat 1. Setelah itu hasilnya dijumlahkan, maka jadilah hasilnya 159 desimal. Yang ketujuh, biner menjadi oktal. Ini ada 2 cara. Yang pertama, dengan mengkonversikan biner ke desimal dahulu, kemudian desimal menjadi oktal. Cara yang kedua adalah dengan membagi bit menjadi kelompok-kelompok bit. Misalkan di sini ada bilangan biner 1101011, maka bagilah setiap 3 bit dari sebelah kanan dari LSB. Sehingga di sini pembagian pada kelompok pertama 011, pada kelompok kedua 101, dan pada kelompok ketiga ini masih ada angka 1, maka ditambahkan 00 di belakangnya. Setelah itu kita ubah setiap 3 bit satu kelompok ini diubah ke desimal. 011 itu 3, 101 itu 5, 001 itu 1. Sehingga dari sini kita peroleh hasil 153 oktal. Untuk biner ke heksadesimal ada 2 cara juga. Yang pertama, biner diubah dulu ke desimal, kemudian desimal diubah ke heksadesimal. Cara yang kedua hampir sama dengan biner biner ke oktal. Tapi ini untuk biner ke heksadesimal kita membagi pengelompokan bit-bitnya setiap 4 bit dijadikan satu kelompok, kemudian dihitung desimalnya. Kalau di sini pada contoh pengelompokan pertama 1011. Kalau kita hitung desimalnya ini kan sama dengan 12. 12 itu C. Kemudian 0110 itu 6. Hasil akhirnya diperoleh 6C heksadesimal. Selanjutnya adalah oktal ke biner. Oktal ke biner ini bisa dengan oktal ke desimal dulu atau desimal ke kemudian dilanjutkan dengan desimal ke biner.
Kalau tidak, bisa menggunakan cara dua, yaitu masing-masing digit dikonversikan menjadi 3 bit biner. Misal di sini angkanya 64, berarti 4 ini dikonversikan menjadi 3 bit. 6-nya juga dikonversikan menjadi 3 bit. Di sini 4 itu kan 100, 2 pangkat 2 ya 4 itu. Kemudian 6 itu 2 pangkat 2 tambah 2, sehingga binernya adalah 110. Setelah itu baru kita tuliskan kembali hasilnya 110, 100. Yang ke-10 untuk heksadesimal ke biner, ini caranya ada dua juga. Yang pertama mengkonversikan ke desimal, kemudian desimal ke biner. Cara yang kedua ini dengan membagi bit-bitnya heksadesimal menjadi 4 bit biner. Di sini ada contoh 7D, maka 7 itu dijadikan 4 bit, yaitu 0111, kemudian D-nya juga dijadikan bilangan biner, diperoleh 1101, kemudian digabungkan. Selanjutnya yang ke-11 adalah oktal ke heksadesimal. Oktal ke heksadesimal ini bisa oktal ke desimal dulu, kemudian desimal ke heksadesimal. Atau jika mau menggunakan cara yang kedua adalah nilai oktalnya ini diubah dulu menjadi biner, kemudian dari biner diubah ke heksadesimal. Ini cara yang kedua. Dan yang terakhir untuk heksadesimal ke oktal ini bisa dengan dua cara juga, yaitu melalui jembatan bilangan desimal atau jembatannya adalah bilangan biner. Begitu ya teman-teman, semoga bisa memahami dan bisa mengerjakan soal latihan. Soal latihan ini dikerjakan sendiri, jadi saya bisa mengukur siapa yang sudah bisa dan siapa yang belum bisa. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.